Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran sajak. Perhatikan baik-baik. Langsung saja diterjemahkan. Perhatikan tulisannya. Ketika di SMP, kamu pernah belajar mengenai sajak. Coba siapa di antara kamu yang masih tahu isinya atau masih ingat salah satu judulnya. Sekarang juga kita belajar mengenai sajak. Sajak adalah salah satu hasil karya sastra bentuk puisi. Sebagaimana bentuk karya sastra lainnya, sajak juga termasuk bentuk sastra yang imajinatif. Bahasa yang dipakai di dalam sajak umumnya padat dan singkat dan sifatnya konotatif karena mengandung arti pinjaman atau makna kiasan. Isi sajak menggambarkan ekspresi dari berbagai kejadian yang dialami, dirasakan, dilihat, atau diperhatikan oleh pengarang. Sajak yang ditulis oleh seorang pengarang bisa jadi isinya menggambarkan pengalaman yang sama dengan kita. Karena demikian, seandainya kita banyak membaca atau mendalami isi sajak, tentu akan lebih banyak pengalaman dan pengetahuan, seperti kekayaan kata dan berbagai jenis informasi yang ditulis atau diekspresikan oleh penyajak. Memahami isi sajak. Sajak nomor 1 yang judulnya Periangan di bawah ini pada sastra masing-masing dibentuk dengan 3 baris. Coba perhatikan baik-baik sampai dipahami isinya. Periangan. Rahmat M. Saskarana. Mojang lenjang nu hideung santen di aping sarangenge ti enjing dugi kasonten upami wengi dipepende bulan ngempur. Jungjunan upami dugi kapuput umur kurepkeun kuring dina pangkonan. Dicutat tina tepung di Bandung. Gadis perawan yang hitam manis diasuh oleh matahari dari pagi sampai sore. Kalau malam ditemani dengan bulan yang bersinar. Kekasihku, jika sampai habis umurku, kuburkan aku di pangkuanmu. Setelah kalian membaca sajak di atas, kira-kira bercerita tentang apa sajak itu. Sekarang mari kita urai bersama isi sajak di atas itu. Isi sajak menggambarkan keindahan alam Tatar Sunda yang dikenal dengan Periangan. Kata Periangan dipakai judulnya dalam sajak itu. Indahnya alam Tatar Sunda oleh penyajak diibaratkan dengan gadis perawan yang kulitnya hitam manis pada baris pertama. Alam yang ada di Tatar Sunda setiap hari diterangi matahari pada baris kedua. Kalau malam, seluruh Tatar Sunda diterangi oleh bulan pada baris ketiga. Saking mencintai alam Periangan, penyajak sampai menyebut Jungjunan atau kekasihku, yaitu sebutan untuk seorang yang sangat dicintai atau kekasih pada baris keempat. Supaya seandainya penyajak itu mati pada baris kelima ingin dikuburkan atau
di pangku atau tanah Priangan, artinya dikubur di tanah Priangan kalau seandainya mati, saking cintanya dengan tanah Priangan. Oke, sekarang kita masuk ke sajak yang kedua. Lemah Cai Kuring karya Apip Mustofa. Lemah kuring cai kuring geuning geus loba nu kurang, lemah kuring cai kuring geuning geus loba nu hayang, lemah kuring cai kuring geuning loba kahariwang, lemah kuring cai kuring kadeudeut direbut batur, lemah kuring cai kuring geuning geus lain nu kuring. Diartikan dulu. Tanah airku, tanahku, airku, ternyata sudah banyak yang berkurang. Tanahku, airku, ternyata sudah banyak yang menginginkan. Tanahku, airku, ternyata sudah banyak kekhawatiran. Tanahku, airku, kekasih direbut orang. Tanahku, airku, ternyata sudah bukan milikku. Diambil dari Sarangenge, Jakarta. Sekarang kita urai nilai estetik yang ada di dalam sajak nomor 2 di atas. Meskipun tidak ada ketentuan khusus mengenai guru lagu, Purwakanti atau rima pengarang dalam sajak dalam mengungkapkan pengalaman batinnya sambil memperhatikan nilai-nilai estetika. Sedangkan estetika akan mempengaruhi indahnya suara sajak seumpama membaca dikeraskan. Jika kita perhatikan setiap kata yang akhirnya pada baris di sajak di atas memiliki suara yang tetap, yaitu i, a, i, a. Yang seperti itu disebut merwakanti, yaitu berdekatnya suara suku kata. Dalam setiap kata atau suara kata di setiap kalimat, baris, atau paragraf. Suara yang merwakanti di dalam sajak adanya di akhir baris. Berdekatan suara di akhir atau di akhir disebut purwakanti laras wekas, laras ujung. Coba perhatikan oleh kalian contoh di bawah. Lemah kuring, ni ing, cai kuring, ing, geuning geus loba nu kurang a. Nah, seperti begitu juga ke bawahnya ya. Nah, sudah sampai sini dulu. Ini latihannya, nanti coba dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.